Sekarang kan lagi rame tahun politik ya Pak ya. Iya, iya. Akhirnya muncul istilah yang sering disebut-sebut adalah soal rekam jejak, kemudian kinerja dan sebagainya. Rekam jejak biasanya kan pasti berurusan dengan masa lalu kan ya. Oh iya, betul. Nah, seberapa jauhkah pentingnya masa lalu dan rekam jejak? Apa saran Bapak khususnya ini untuk generasi Z dan generasi di atasnya sedikit gitu ya, yang begitu aktifnya di media sosial? Mereka tuh orang-orang cerdas lah, pendidikan mereka kan bagus-bagus. Oke. Kita percaya ya, ada yang disebut itu adab tuh di atas akal. Nah, perilaku, adab, etika itu kan di atas akal. Kalau akal kita masih bisa belajar, bisa gitu. Nah, maka ketika teman-teman kita generasi milenial, generasi Z yang sangat kuat di sosmed dan sangat cerdas, sangat kreatif tersebut, namun kreativitas tanpa adanya sebuah aturan, tanpanya ada sebuah etika, tanpa adanya sebuah rambu-rambu gitu, itu kreativitas liar namanya. Jadi bisa membahayakan orang tersebut. Sangat bisa membahayakan. Karena apa? Dia tidak tahu apa yang pernah terjadi dahulu gitu loh. Ya, tidak pernah terjadi dahulu. Mungkin dalam konteks bisnis, karena dia masa bodoh, hanya yang penting bisnis, yang penting dapat duit, yang penting dia mau kerja sama, lupa dia tuh mantan penipu. Nah, tidak tahu, bukan lupa, dia tidak tahu bahwa dia tuh dulu rekam jejaknya adalah mantan penipu yang mungkin sudah tobat, tapi perilakunya kan belum hilang, karakternya belum hilang, bisa saja kambuh, ada kesempatan lagi gitu loh. Untuk pemilu kali ini ya, tentunya kaitan dengan pemilu kali ini kan generasi milenial, generasi Z ini cukup mendominasi di dalam menentukan suara siapa pemimpin kita. Pandai-pandailah untuk mencari rekam jejak. Tentunya rekam jejak pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif. Yang negatif itu ada dua, yang bisa ditoleransi, yang tidak bisa ditoleransi. Nah, ketika rekam jejak itu yang buruk tidak bisa ditoleransi, sudahlah, kartu mati, stop. Tapi kalau rekam jejak itu sesuatu yang masih bisa ditoleran, karena apa ya? Contoh, prestasi saya buruk. Tapi prestasi saya buruk itu mungkin bisa saja karena buruknya saya, atau lingkungan di sekitar saya tidak bisa mengontrol, atau memang kondisi tertentu sehingga buruk. Itu artinya apa? Prestasi itu kan sesuatu yang ada faktor ketergantungan orang lain, dan juga mungkin diri saya punya kontribusi salah gitu. Tapi ketika saya adalah sebagai pemimpin pembohong, ketika saya sebagai pemimpin yang tidak komit, ketika saya sebagai pemimpin yang yang kasar, yang tidak beres, maka itu adalah sudah darah daging, lupakan itu gitu ya. Jadi buat teman-teman generasi, pandai-pandailah tetap mencari rekam jejak, karena ini referensi ke depan. Kenapa? Karena negara ini akan dipimpin oleh orang yang Anda pilih gitu, atau yang Anda tidak pilih juga bisa gitu ya. Sehingga jangan sampai akibat salah pilih pemimpin kemudian berdampak kepada saya gitu. Dan banyak orang. Oh ya, saya pribadi saya, kumpulan saya menjadi banyak orang. Setuju. Demikianlah interview yang luar biasa pada sore hari ini di sebuah daerah di Jawa Barat, tepatnya di Ciater, dengan pemandangan indah ini.